Ya, prinsipnya adalah kita menjaga makan kita, tidak boleh minum obat sembarangan, ya, berusaha untuk kita tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang beresiko untuk kita tertular oleh hepatitis B tersebut. Jadi insya Allah kalau itu kita jaga, mudah-mudahan liver kita tetap dalam keadaan sehat. Organ hati atau kita bilang liver ini adalah organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan kita, ya. Ya, juga menghasilkan protein, ya, albumin, ya, kemudian juga di situ memproduksi empedu kita, ya. Kemudian juga termasuk ada beberapa juga enzim juga diproduksi di situ, ya. Nah, kemudian juga membantu untuk memproduksi beberapa vitamin di situ dan juga sebagai pencuci darah kita dalam tanda petik, ya, karena kan sebenarnya kalau bilang bicara pencuci darah ada ginjal. Nah, ini liver sebenarnya juga di situ tadi itu. Jadi tempat juga darah-darah itu juga melalui liver kita tersebut gitu. Nah, pertama terganggu karena memang kondisi yang kita bilang infeksi. Jadi infeksi yang sering adalah infeksi karena virus hepatitis, makanya namanya virus hepatitis. Ya, yaitu suatu virus yang memang menyerang liver, menyerang hati, sehingga orang yang memang terserang oleh virus tersebut akan menyebabkan penyakit yang kita bilang hepatitis. Kemudian yang kedua adalah gangguan liver itu bisa terjadi karena non-infeksi. Ya, contohnya apa? Karena memang obat-obatan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang menyebabkan kerusakan pada liver yang kita bilang hepatitis drug induced. Peradangan livernya tapi karena faktor obat-obatan. Nah, kemudian hal yang lain apa? Ada yang kita bilang karena fatty liver, perlemakan hati. Misalnya pada orang-orang yang memang kolesterolnya tinggi, dia bisa saja ada timbunan lemak pada livernya. Itu yang tadi menyebabkan fatty liver. Memang ada lagi infeksi-infeksi lain yang bisa saja menyebabkan keterlibatan liver. Disebabkan tertular melalui darah atau hubungan seksual. Jadi kalau kita tadi nih orang-orang yang beresiko itu apa sih ya? Tadi melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian tadi juga mungkin menggunakan jarum suntik misalnya kan. Nah, jadi ini dia bisa aja tertular atau menggunakan benda tajam yang digunakan secara bersama, misalnya menggunakan alat cukur yang bersama atau menggunakan sikat gigi secara bersama, itu juga bisa menyebabkan terjadinya resiko untuk terjadinya infeksi pada livernya tersebut oleh B dan C gitu. Ya, prinsipnya adalah kita mesti berobat dengan benar. Jadi seperti misalnya saat ini untuk orang-orang yang mengalami infeksi hepatitis B, hepatitis C itu bisa diobatin. Ada antivirusnya. Jadi kalau seperti C bahkan cuma cukup 6 bulan. Kalau hepatitis B memang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun gitu. Nah, kalau tadi misalnya dia fatty liver, intinya tadi mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Coklat, keju, lemak harus dihindarin. Nah, kemudian apalagi ya dia juga harus olahraga, jangan sampai gemuk. Ya kan begitu. Jadi dengan itu dia bisa terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya, sekian pembahasan saya tentang hati. Saya Profesor Arif Faryalsam. Sampai jumpa di konten berikutnya.